Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari analisis pangan yang berjudul pengaruh penambahan 3 jenis karbohidrat yang dapat terfermentasi pada tekstur kue beras siang. Jadi, karbohidrat itu makro yang paling melimpah berbentuk molekul. Sebagian karena karbohidrat tanaman, selulosa, dan pati, keduanya terdiri dari beberapa molekul glukosa terkonjugasi. Karbohidrat sebagai substrat untuk metabolisme energi yang dapat mempengaruhi rasa kenyang, dapat mempengaruhi glukosa darah dan insulin, dan juga mempengaruhi metabolisme lipid. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gula sederhana atau monosakarida dan disakarida. Kemudian ada karbohidrat kompleks. Yang terakhir yaitu ada konjugat gliko. Yang pertama, gula sederhana. Jadi gula sederhana ini contohnya itu seperti glukosa atau sukrosa yang meliputi glukosa dan fruktosa. Kemudian ada karbohidrat kompleks, yaitu molekul glukosa yang terkonjugasi ganda seperti glikogen, pati, dan selulosa. Yang terakhir, konjugat gliko. Konjugat gliko ini merupakan bentuk modifikasi glukosa yang terikat secara kovalen pada protein atau glikoprotein atau lipid atau glikolipid yang berpartisipasi dalam fungsi penting seperti kekebalan dan sebagai komponen membran sel. Berdasarkan tema di atas, kita akan membahas tentang pengaruh penambahan karbohidrat pada tekstur kue beras siang. Jadi, kue beras siang ini sampai saat ini belum ditemukan kue beras yang ditambahkan bahan yang dapat difermentasi oleh karbohidrat sehingga memiliki tekstur kue beras yang baik. Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh penambahan pati resisten, inulin, dan silo-oligosakarida terhadap sifat pemasakan, sifat tekstur, keteraturan struktur pati, mobilitas air, dan pencernaan in vitro kue beras siang. Ya, jadi untuk di slide berikutnya pada percobaan yang dilakukan menggunakan pati resisten atau RS, inulin, EIN, dan xyloligosakarida, pati resin tidak dapat tercerna dalam waktu 120 menit di usus kecil yang mana langsung masuk ke dalam usus besar. Dengan demikian, pati resisten dapat difermentasikan dalam usus besar untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti asam propionat dan asam butirat. Untuk penyakit jantung koroner serta penyakit lainnya, inulin memiliki berbagai fungsi fisiologis seperti menurunkan gula darah pada lemak dan anti kanker, mengatur mikroba di dalam usus, serta membantu dalam penyerapan mineral dan vitamin. Dan untuk slide berikutnya ada tabel seperti parameter tekstur sampel kue beras dengan penambahan pati resisten, inulin atau xyololigosakarida seperti yang ada di slide tersebut. Kemudian di slide berikutnya ada pembahasan 3 jenis karbohidrat tersebut dapat mengubah tekstur kue beras. Penambahan RS dapat mempengaruhi seluruh sistem gel serta dapat membuat regenerasi pati. Sementara itu, penambahan inulin yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan gel pati yang tidak sempurna. Penambahan XOS dapat secara efektif mengurangi kehilangan bahan pada saat proses pemasakan kue beras, dapat meregenerasikan pati sehingga proporsi kue beras meningkat dan tingkat pencernaan akhir kue beras menurun. Kemudian di slide kesimpulan yaitu penambahan ketiga jenis karbohidrat yang dapat dicerna dapat mengubah tekstur kue beras. Dengan bertambahnya jumlah adiktif, permukaan lontong menjadi lebih halus dan lebih padat. Kekuatan ikatan hidrogen antara rantai pati menurun. Penambahan RS dapat mempengaruhi seluruh sistem gel sampai batas waktu tertentu, menghambat genetinasasi pati dalam kue beras dan mempromosikan regenerasi pati. Sementara itu, RS menurunkan tingkat pencernaan pati dan jumlah
total pati yang dapat dicerna dalam kue beras. NS penambahan in konsentrasi tinggi yang menyebabkan gelatinasi pati tidak sempurna dan mempengaruhi hidrasi ini akan bagaimanapun tidak memiliki efek signifikan pada regenerasi dan pencernaan pati dalam kue beras. Untuk penambahan SOS dapat secara efektif mengurangi kehilangan masak nasi kue yang mempromosikan regenerasi pati. Ya, dan kemudian di slide berikutnya ada karbohidrat, dan karbohidrat adalah jawabannya. Tidak peduli pertanyaannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak semua suara bisa masuk ke dalam PPT atau video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.